بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan keluangan waktu. Tadi Pak MC sempat menyinggung banyak orang-orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak cukup memiliki kemauan. Sebaliknya banyak orang-orang yang memiliki kemauan tetapi dikurangi kemampuan. Yang hadir sama menika diberikan oleh Allah dua kenikmatan yang seimbang. Tidak hanya kemauan tapi juga kemampuan. Alhamdulillah. Niki nikmat, leres nikmat. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan kados kula lan panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini. Ini malam sudah masuk malam ke-17 Rajab. Betul Pak nggih? Tanggalnya malam 17 Rajab. Nggih, mantun Rajab, terus napa? Sa'ban, terus Ramadan, terus Syawal. Mugi-mugi kula lan panjenengan beserta keluarga tercinta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan dipertemukan dengan bulan Syawal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang membawa risalah hidup dan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kemuliaan. Nabi akhir zaman yang menjadi teladan utama bagi seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam. Manusia yang memberikan sebuah teladan kehidupan yang akan membawa kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Oh ini Masya Allah patut disyukuri, patut disyukuri dan dinikmati. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam posisi sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Mugi-mugi suami tercinta kita, istri tercinta kita, ayah ibu tercinta kita, anak cucu cici tercinta kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sak menika di malam ini ternyata tidak terasa sudah berada di hari yang ke-28. 28 kula lan panjenengan semua sudah meninggalkan tahun 2023. 28 hari kita sudah memasuki tahun 2024. Tidak terasa.
Mohon izin, yang ada di dalam ruangan ini atau ibu-ibu yang paling sepuh usia berapa? Sinten? 75. Sinten, Pak? Jenengan 75. Ada yang lebih sepuh lagi? Apa yang sebelahnya? Udah hadir. Ada yang 80. Yang hadir beliau 75. Masya Allah. Apa sebelahnya berapa, Pak? Nggih. 72. Oh 72 nggih. Oh segeran jenengan. Tak kira jenengan lebih sepuh yang kelas ini. Jenengan, Pak? 74. Masya Allah. Jenengan, Pak? Paling ujung? Jenengan pinten usianya? 38. 58. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang paling muda Mas yang pakai peci hitam dan kacamata. Berapa usianya, Mas? Berapa? 9 tahun. Itu kakaknya berapa? Berapa? Sebelahnya? 10 ya, bener paling muda itu ya. Masya Allah. Kenapa? Pada hari ini, pada malam hari ini kita posisi pada usia yang tidak terasa kita sudah menginjak posisi yang luar biasa. Tidak terasa nggih, Pak, jenengan sudah 75 tahun. Mohon izin, jenengan dulu waktu khitan usia berapa? Kelas 3 SD. Kinten-kinten itu usia 7 tahun, 8 tahun nggih. 9 ya. 9 tahun ya. 9 tahun. Anggap saja ketika jenengan sudah akil balik 75 dikurangi 9 itu pinter, Pak. 75 kurangi 9 66. 66 kali jenengan sudah merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. 66 kali jenengan merasakan Idul Adha. 66 kali jenengan melaksanakan sholat Id. Betul ya? Semoga nanti diberikan oleh Allah kekuatan bisa 67. Allahumma amin. Pada titik ini, loh ini kita perlu ngitung. Pada titik ini, suka duka tidak terasa menghampiri kehidupan kita. Yang hari ini berperan sebagai seorang ayah, yang hari ini berperan sebagai seorang bunda, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, itu akan mendapatkan perhitungan sesuai dengan perannya masing-masing. Biasanya pun kalau muhasabah itu di akhir tahun. Saya mengambil tema agak beda, muhasabah awal tahun. Supaya apa? Loh ini bulannya bulan spesial. Tidak terasa kita di bulan Rajab, mantuniku Sa'ban, Ramadan dan Syawal. Yang mana kita harus punya perencanaan untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan selama tahun 2024. Kalau masih diberikan oleh Allah usia panjang. Pertanyaannya ngeten, apakah ada yang bisa menjamin jenengan itu masih diberikan oleh Allah kepercayaan untuk bisa menjadi suami yang baik untuk keluarga, untuk istri jenengan? Apakah ada yang bisa menjamin esok jenengan itu masih diberikan oleh Allah kepercayaan untuk menjadi seorang istri yang baik untuk suami jenengan? Atau apakah jenengan ada jaminan mas-mas ini masih diberikan oleh Allah untuk menjadi imam besok subuh? Ada yang bisa jamin? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Maka patutlah kita berpikir yang mendalam, bertafakur, merenung. Nek basane wong Londo niku deep thinking. Oh, aku wae ngoten iki. Deep thinking. Bermuhasabah, merenung. Kira-kira. Maka ketika hari ini kita masih diberikan oleh Allah kepercayaan usia, usia niku nek saged niku dawa tur barokah. Nggih. Panjang tur barokah. Kalaupun toh harus
tetapkan oleh Allah pendek harus barokah. Jangan sampai usianya panjang, tidak ada keberkahan sama sekali. Itu nanti remek, diembek-embek. Maka mari kita coba untuk merenung. Ketika Allah memberikan nasihatnya di dalam Al-Quran, Mas, ayo Mas, suaranya wena kan? Al-Hasr Mas, surat 59 ayat ke-18 dibuka. Bocor, ada Libya kok. Anak-anak Libya itu banyak yang tersebar di Amal Usaha Muhammadiyah Surabaya, khususnya di panti-panti. Ya, kalau di sini dulu Pakis, ini masuk PCM Sawahan, gitu. PCM Sawahan ya. Awal mulanya itu di Panti Pakis. Ya, banyak di situ. Sudah ketemu Mas? Al-Hasr ayat 18. Ini bagus, dimanfaatkan Pak, enggak apa-apa. Itu setiap tahun pasti ganti, minimal 2 tahunan. Ya 2 tahun Mas, 2 tahun di sini. 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun ganti. Itu kalau lolos bisa ujian ke Jakarta, bisa ke Libya Pak. Sudah ada ke sana? Alhamdulillah. Betul. Harus didorong. Sudah ketemu Mas? Oke, baca Mas. Ayat 18. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tahan. Ibu-ibu, bunda-bunda cantik yang pakai jilbab warnanya sama, hitam sama hijau. Hijau tak biru nih? Biru. Buta warna kalau berarti. Duro. Biru hijau. Lampu merah diterasa aja manggil itu Pak. Bun, coba dibaca terjemahannya Bun. Sini baca Arabnya, situ baca terjemahannya. Coba Bun. Ada yang buka? Ayo, enggak apa-apa, dibuka. Oke, Bun, silakan, Bun. Hop. Hai orang-orang yang beriman. Panggilannya spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu. Sak menika niki orang-orang beriman apa mboten? Jawaban kok ragu ngoten. Niki orang-orang beriman apa mboten? Beriman. Nah, berarti lanjut, Bu, lanjut. Soalnya jelas, Bu. Pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pribadi-pribadi yang beriman, yang mengimani rukun iman. Rukun iman itu enten pinten? Wonten pinten? Rukun iman ada berapa? Nggih 6, kalau ngene-ngene tok niku wae. Rukun Islam niku 5. Nggih, rukun iman yang jumlahnya 6 itu diimani oleh pribadi-pribadi muslim. Diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa-apa yang hendak dan atau yang telah dilakukan untuk kehidupan esok. Esok niku dalam perspektif mufassirin, esok niku enten esok niku benjing, esok niku ada minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau hari kiamat. Memperhatikan sampai dengan hari kiamat itu tiba. Pribadi-pribadi mukmin itu bener-bener nggatekno. Memperhatikan wis cukup bekal apa ora? Wis cukup amale napa mboten? Ndak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Mas, ulangi dari awal, Mas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Cukup.
Bun, dibaca terjemahannya, Bun. Lanjut aja. Ayat ini diapit oleh dua kalimat takwa. Betul, Ki? Dua kalimat seruan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Betul, Ki? Diapit dua kalimat takwa, penegasan yang luar biasa untuk pribadi-pribadi mukmin, manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk benar-benar memperhatikan kehidupan yang akan dilaksanakan yang lebih kekal, lebih abadi, yaitu darul akhirat, kampung akhirat. Ini Masya Allah. Maka patutlah kita memperhatikan, tidak ada perbuatan menungso niku sing boten dipirsani Gusti Allah. Maha teliti Allah, yang maha melihat, yang maha mencatat, yang maha merekam, dan maha membalas. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa-apa yang engkau kerjakan, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang di hadapan manusia atau di belakang manusia, baik yang engkau lakukan di hadapan manusia atau di bawah mejamu, Allah maha tahu. Populasi penduduk paling besar di dunia ini itu negara mana, Bapak Ibu? Sing penduduknya paling wakeh Cina. Yang pertama apa? Cina apa India? Cina. Yang kedua India. Andai kata Cina populasinya itu, bukan andai ya, populasinya di atas 2 miliar. Andai kata Cina katakanlah memiliki 500, 700 sampai 1 juta CCTV yang tersebar terpasang di seluruh Cina. Andai kata Singapura, negara kecil tapi memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki 12 sampai 15 ribu CCTV yang tersebar terpasang di seluruh pelosok Singapura. Andai kata Indonesia yang populasi penduduknya hampir 275 juta, memiliki 500 sampai 600 ribu CCTV yang terpasang mulai dari pelosok Sabang sampai pelosok Merauke. Kinten-kinten, setiap kita orang muslim niki memiliki berapa CCTV? Ayo Bu, pinten? Jenengan nggak ada berapa CCTV? 2. Nggak ada perkara. Gak ada perkara kok Pak nggih. Piye ngomong iki? 2. Nggih. Masjid ini punya berapa CCTV? Itu 8. Ada 8. Berapa? Titiknya mana saja Pak? 1, di luar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 CCTV. 1 CCTV harganya berapa Pak? 400? 300? 400-an. Totalnya 5 juta. Berarti kurang lebih 400-an lah ya. Sak masangi sak salah sini 8 titik. Ketika Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, ketika Allah menciptakan kita dengan sesempurna ciptaan, Allah memberikan kita sebuah gift yang luar biasa. Sebuah CCTV yang tidak perlu ada pemasangan kabel sing paling jerongot. Nggih. Always live streaming, kata bapak ini yang selalu merekam, harus ditunggoi, terbatas waktu oleh baterai, nek mau ini penuh isok ngadat, betul gitu. Tapi CCTV yang melekat pada diri kita, pada jenengan semua ini adalah CCTV that is never buffering, always streaming, live streaming, ndak pernah kehabisan kuota. Neten ini kan 7 hari ganti hilang toh Pak, nggih.
7 hari, nanti hari ke-8 hari pertama hilang. Hari ke-9, hari kedua hilang. Ngoten toh? Terus bergeser. Tapi ketika Allah menciptakan manusia ini dengan CCTV yang tanpa kabel, non wireless, live streaming, always tapping, langsung set didelok bedengan pusat. Direkam. Mulai jenengan usia 9 tahun, 8 tahun, sampai 75 tahun. Direkam, disimpan dalam sebuah hard disk internal. Wah, hard disk kan ada hard disk eksternal, ada internal gitu. HP ini kan ada yang 8 garing 128. Gitu. Masya Allah. Kalau dulu orang menciptakan flash disk, ya flash disk dulu ya. Flash disk ini kan ada yang kotak dulu Pak ya. Sebelum kotak bunter, kompas disk itu ya, CD itu ya. Kotak, kepeng, ya, berubah menjadi satu kecil seperti ini, 2 giga, 16 giga, 32 giga, 500 giga, 1 tera, berkembang terus. Tapi Allah, ketika Allah di akhir ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Kados sing ngoten niku Allah memiliki server yang luar biasa. Kebahasane wong komputer iku cloud-nya iku unlimited. Nah, sing bapak-bapak iki bingung ngomong apa ya. Nggih, kedukuran kemelipen. Artinya nopo? Setiap kita itu punya pengawas, perekam, pencatat dan menjadi barang bukti untuk pembalasan kita. Dibales Pak, Pak. Ada the judgment day. Nah, maka dari itu ketika awal tahun ini, tahun Masehi ini masih diberikan oleh Allah kepercayaan. Jangan dikira jenengan itu dipercaya loh Pak, Bu. Kula niki nggih dipercaya loh. Dipercaya untuk bisa hadir di tengah-tengah jenengan. Jenengan dipercaya untuk hadir menjadi bapak bagi anak-anak dan suami bagi istri jenengan. Loh, itu kepercayaan dan itu peran. Dan itu nikmat. Ngapunten. Berapa banyak orang yang berumah tangga tapi belum diberi keturunan, berarti belum diberi kepercayaan. Belum, tahan dulu. Nggak usah, cukup berumah tangga, berhoneymoon terus pokoknya. Masya Allah. Ada juga orang-orang itu gurung nikah, oh iya, oke, monggo Masjid Pak Takmir main ke panti kita. Muhammadiyah itu pun tak panti bayi, Bu. Panti bayi, Pak, khusus nangani bayi. Hasil hubungan gelap. Di tempat yang gelap. Alhamdulillah anaknya tidak ikut gelap. Di daerah rumput. Saestu. Ya, itu kita nampung. Sekretaris PCM Sawani itu masih muda kalau nggak salah. Iya, masih muda banget ya. Mas Adi itu kan. Minta ke sana. Mas Adi, kemarin Mas Ferry itu bilang sampean tahu tempatnya panti bayi, saya minta ke sana. Lihat Pak, Bu, lihat. Enggak apa-apa. Masya Allah. Itu merupakan kenikmatan yang hari ini diberikan oleh Allah. Anak bersyukur. Dulu waktu kami mendirikan panti itu tahun 2009, Pak. Itu kita surveinya ke Bandung. Pak Mawarno itu orang Sawahan seingat saya ya. Ya, itu dulu partner saya itu dulu. Orangnya kan buat. Ya, satu. Sekarang punya panti sendiri kalau nggak salah. Ya, panti Darul Baitul Hijrah atau apa gitu ya. Lama sekali nggak ketemu sama beliau. Loh itu Pak, di panti bayi Bandung itu waktu kita studi banding, itu lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu ada klasternya. Dan ketika kita ke sana melihat bayi, nggak boleh digendong, nggak boleh. Karena nanti akan muncul chemistry, karena mereka itu diberikan memang kemandirian supaya pengasuhnya tidak kerepotan. Nah, balik ke topik kita. Yang hari ini diberikan oleh Allah peran sebagai seorang ayah, yang hari ini diberikan oleh Allah peran sebagai seorang ibu. Mari kita maksimalkan. Yang hari ini diberikan oleh Allah kepercayaan sebagai pengurus takmir. Nah, harus dilaksanakan peran-peran itu dengan sebaik-baiknya. Dimaksimalkan. Ngapunten, saya kemarin tanya sama Pak Dolo. Iya, Dolo. Pak Usman. Soalnya tulisannya Usman Dolo gitu, Pak. Pak Usman jenenge kok asik gitu ya. Iki dudu wong Jawa, asli dudu Jawa iki. Bukan orang Jawa, Pak.
Oh Jepang gang 10. Nah seperti itu. Ya, oh Makassar. Ketika kita menjadi seorang takmir Pak, oh itu harus diperhatikan. Jadi Pak takmirnya mana Pak Ketua takmir? Oh Pak Dolo. Ini Pak, waktunya punya LCD. Iya, waktunya punya LCD dan waktunya punya IG. Ngapunten, ini kalau ngerekam terus-terusan, saya ngomong sak jam, sakno HP ini Pak. Ya, kehabisan memori engko. Ini live apa ngerekam? Ngerekam. Ya. Berat di HP berat. Tapi kalau ini memang khusus untuk ngerekam ya enggak apa-apa. Tapi harus diganti. Maksudnya memorinya harus dipindahkan ngoten nggih. Aman ya. Masya Allah. Ini penting Pak. Kenapa? Kita disuruh memperhatikan. Ketika kita diberikan amanah di dunia ini, tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Karena filosofinya kemarin, ya, hari ini dan besok harus beda. Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah perjuangan, besok adalah misteri. Yang mana kita harus berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itu konsepnya seorang muslim. Nggak boleh menjalani kehidupan itu lempeng-lempeng mawon. Nggak boleh. Itu sebagai rasa syukur kita dumateng Allah. Rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Makanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, mut-mutan. Harus dikonstankan supaya senantiasa naik. Dan itu harus senantiasa sering-sering bertafakur. Ngapunten, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ngapunten ya. Ayo kita, hitungan ketiga. Semuanya boleh ikut, yang tidak ikut tidak apa-apa. Kalau tidak kuat tidak usah ikut. Saya hitung 1 sampai 3. Tahan nafas. 1 menit saja. 1 menit saja. Pun siap nggih. Nanti tahan nafas. Tahan nafas. Kalau nggak kuat keluarkan dari depan, jangan dari belakang, mematikan. Hati-hati itu ya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Jenengan tahan nafas, saya tahan nafas. Jenengan tahan nafas tanpa bicara, saya tahan nafas dengan bicara. Tidak apa-apa, saya aja yang bicara, jenengan dengarkan aja. 1 menit berjalan, belum selesai. Tahan nafas. Jika memang sudah jenengan tidak kuat, tidak apa-apa, nafas saja dan lambaikan tangan, saya tidak kuat, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan, nanti saya takutnya geblak jenengan. Guyu ibu-ibu ini. Sudah, saya masih tahan nafas nih. Nanti saya akan melepas kalau memang sudah benar-benar tidak mampu. Nah, masih ada yang kuat? Wah, kuat kabeh. Nek wajah abang-abang berarti saya nahan kabeh. Kayak mengheningkan cipta. Nah, Pak Usman dak KO. Kula tasik nahan ambek mercing-mercing. Masih ada yang bertahan? Bapak masih bertahan. Masih ada yang bertahan? Masih ada yang bertahan? Masih ada yang bertahan? Masih bertahan Pak? Masya Allah masih bertahan. Sudah Pak, lepas Pak. Kula mesti ngeblak jenengan Pak. Ya, bertahan nggih. Bu, Pak, ngapunten. Ini sebagai sebuah cara, saya punya teknik-teknis itu ekstrim ketika ingin menjadi pribadi yang bersyukur. Kinten-kinten, ketika Allah menghentikan nikmatnya yang diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa udara, jenengan sakit hidup? Enggak. Itu 1 menit loh. 1 menit. Baru 1 menit. Ketika kita menahan, memaksa bertahan terus-terusan, Pak, dodo rasanya kok deg-deg ngoten nggih. Sira kok teng-teng nggih, mripat cenu-cenu ngoten nggih. 1 menit. 1 menit saja. Tetapi Allah, ngapunten, Pak, yang usia 75 tahun, asma sinten, Pak? Ayub. Bapaknya, saya nggak kenal Bulan, Pak. Oh, Masya Allah, Gurino, Masya Allah. Belum kita? Wah, bapaknya artis. Pak Guritno. Oh, okay. Pak Guri. Pak Guritno 75 tahun. Selama 75 tahun. Atau akhir-akhir ini saja. 1 tahun, 2 tahun ke belakang. Pernah nggak tiba-tiba datang ke rumah?
Ting tung, paket. Pak Guritno mau izin tagihan. Loh, tagihan apa? Oksigen. Dereng bayar. Pernah Pak Guritno? Tidak pernah. Saya tadi pagi itu bersama ibu-ibu pengajian dari Kelurahan Jajar Tunggal. Nggih diskusi kados ngeten niki. Ngomong tentang oksigen, nikmat udara yang kita rasakan secara gratis. Tiba-tiba ada yang nyelutuk. Pak Ustadz, saya pernah merasakan itu. Ketika COVID, wah COVID mana ini? Ketika COVID saya harus membeli oksigen. Tabung sing gede, harganya itu 2 juta. Nggak tahu saya harganya bener apa enggak segitu, nggak tahu saya. Tapi 2 juta ngomong. Loh Bu, kados ngoten niku sampai berapa jam kapasitasnya? 5 jam. Duh, kalau 5 jam berarti jenengan kalau 24 jam tak ambil rata-rata jenengan harus butuh berapa? 5 tabung gas. Lah nek 5 per ai 2 juta, berarti 1 hari 1 malam butuh berapa? 10 juta. 10 juta. Loh enggak Ustaz, saestu. Saturasi oksigen saya Ustaz terus anjlok. Tapi alhamdulillah enggak sampai 3 hari. Harus disuplai. Betul Pak nggih? Awal COVID masuk ke Indonesia itu saya masih ingat dan selalu mencatat 3 Maret 2020 masuk Indonesia 3 Maret 2020. Sejak itu selalu saya hitung 3 Maret 2020. Kalau nanti ini 3 Maret 2024 andai kata masih COVID, maka 2021, 2022, 2023, 2024 patang tahun. Tapi Allah cukupkan sampai 2022. Balik nang oksigen tadi. Bayangkan jika kita menghirup oksigennya harus berbayar. Ada yang bawa kalkulator? Mas Rizky, kalkulatornya saya buka. Kalkulator. Pak, dihitung Pak. Usia jenengan 75 tahun nggih Pak, mohon izin. 75 tahun kali 12 bulan pinten Pak? 900. Wanter sampean Pak. Oh, kalkulatornya dibuka ya. 75 kali 12 900. Berarti 900 bulan, betul ya? Tahan dulu. 900 Pak nggih. Sekarang tadi kebutuhan beli oksigennya itu 1 hari 10 juta. Nggih. Berarti kalau 30 pinten? Non? 300 napa 30? 300. 1 harinya 10. 30. 90. Dia 90. Pinten dia? 300. Iya Pak. 300 juta ya? Masya Allah. Sampean duit 300 juta no mboten. 1 bulan harus menghabiskan 300 juta. Sekarang 900 kali 300. 900 kali 300 juta. 300 juta. Masya Allah. Berapa Pak? 2 miliar 2 triliun 2 triliun 2 triliun 700 miliar 2 triliun 700 miliar hanya untuk membeli oksigen sampai dengan usia 75 tahun. Usia 75 tahun gak ada duit. Lho gini apa mboten? Nggih Pak. Coba Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang hendak kau dustakan? Maka nikmat Allah mana lagi yang hendak kau sembunyikan? Maka nikmat Allah mana lagi yang hendak engkau tutup-tutupi? Ini baru satu kenikmatan Allah. Muhasabah awal tahun 2024. Betul Pak? 2 triliun ya? Masya Allah. Niku nek tuku dawet ngono kira-kira sak banyu urip kidul iki gak entek-entek setahun gitu. Itu 1 orang loh Pak. Jenengan ada berapa keluarga berapa jiwa dalam 1 keluarga? Wis sampean pingno, nek papat ya pingno papat. Masya Allah nggih Pak nggih. Allah luar biasa.
Makanya ketika Allah niku memberikan nikmatnya, maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah niku meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata air-air yang ada di muka bumi ini, yang tersebar di lautan-lautan, samudra-samudra, sungai-sungai, got-got, air apapun wis, itu jadi tintanya. Andai kata pohon-pohon ranting-ranting yang ada di seluruh muka bumi ini, yang nang Amazon, nang Kalimantan, nang Sumatera, habis, sungai habis, pohon-pohon habis, nikmat-nikmat Allah belum ada satu tetes. Loh, Masya Allah Pak. Nggih Pak, nggih. Masya Allah Pak. Maka matutlah kita berpikir yang mendalam. Ayo disiapkan, ayo didesain. Tahun 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2023. Ini Masya Allah, kira-kira nih gini kalau bayang no. Anak Libya ini berapa? 1, 2, 3. Sama itu Libya. Melok Libya gak apa-apa. Bukan, kok gak percaya ngono. Bukan, itu. Enggak apa-apa. Sampean Libya. Oh bukan lagi juga. Oh bukan. Ya melok gak apa-apa. Ya. Program Libya itu bagus. Bapak-bapak di pimpinan cabang Muhammadiyah Sawahan saya sampaikan. Ada program itu namanya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu untuk monijin anak-anak duafa, fakir miskin, yatim piatu. Kalau ada warga kita yang kurang beruntung, ambil, ajukan. Melalui panti bisa. Di Sawahan itu, Pakis itu ada 3 kalau nggak salah yang sudah kita salurkan. Kuliahnya di Unmu Surabaya. Wis kuliah gratis Pak, dapat sangu per bulannya itu 7 juta. Nggih, banyak, ambil Pak, enggak apa-apa. Itu kita sudah sampaikan. Kepala pantinya sekarang itu kan siapa ya? Mas Heri. Sebelumnya itu Pak Abidullah. Sebelumnya dulu Pak Abdullah Soleh ya. Kalau yang di Putat itu dulu Pak Mawarno. Sekarang Pak Didik kalau nggak salah. Pak Didik ya. Nah itu ambil Pak. Ya ambil, enggak apa-apa. Supaya kita punya kader-kader lokal. Ini kan kader-kader interlokal, naturalisasi. Nah, kayak Wallace kemarin. Saya kira Indonesia main. Berapa sekarang? Kepikiran saya Pak Indonesia Pak. Saya mikir bal-balan aja Pak ya. Ngoten Bapak Ibu. Jadi mari kita coba untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024 dengan mendesain, menata, membuat perencanaan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dengan siapa Allah akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Yang usianya lebih tua dari saya bukan jaminan hidupnya tidak lama lagi. Betul apa nggih? Betul. Yang usianya muda, apakah ada jaminan usianya akan lebih lama daripada yang senior-senior? Tidak ada yang jamin. Tapi satu kepastian yang Allah berikan kepada kita, kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang pasti. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana, dengan siapa Allah akan mengambil haknya, apa yang menjadi miliknya. Tapi kita sebagai pribadi yang beriman kepada Allah selalu mempersiapkan dengan baik agar ketika ketetapan Allah itu menghampiri jenengan, menghampiri saya, kita dimatikan, ditetapkan dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم